Selamat pagi saudara-saudara terkasih dalam Kristus. Mari saat ini kita memulai perayaan Ekaristi Kudus kita untuk misa hari Rabu Abu dengan menyanyikan Puji Syukur 599. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan bersamamu. Saudari-saudara yang terkasih, bersama seluruh gereja, hari ini kita mengawali masa retret agung, membangun pertobatan yang sejati, yang bersumber dari hati yang terkoyak, yang terwujud dalam puasa pantang, dan terutama sikap hati dan batin kita kembali kepada Allah. Sepanjang masa Prapaskah ini, kita diundang untuk membuka diri, membuka hati akan Tuhan yang senantiasa mengetuk hati kita, yang senantiasa menunggu kita untuk kembali kepadanya. Kita semua adalah pendosa yang diundang pesta dalam perjamuan Ekaristi ini. Maka mari kita memantaskan dan melayakkan diri kita agar perjamuan surgawi yang kita rayakan ini sungguh-sungguh menghasilkan buah berlimpah hingga tiba waktunya kita semua dibangkitkan bersama dengan Yesus. Marilah kita berdoa.
Ya Allah, bantulah kami umat Kristiani untuk memulai puasa yang suci ini. Semoga dengan pengendalian diri kami memperoleh kekuatan untuk mengalahkan kelesuan rohani. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putramu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari Nubuat Yoel. Sekarang beginilah sabda Tuhan. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis dan mengadu. Koyakkanlah hatimu dan janganlah pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Siapa tahu, mungkin Ia mau berbalik dan menyesal, lalu meninggalkan berkat, menjadi kurban sajian dan kurban curahan bagi Tuhan Allahmu. Tiuplah sangkakala di Sion, adakanlah puasa yang kudus, maklumkanlah perkumpulan raya. Kumpulkanlah bangsa ini, kuduskanlah jemaah. Himpunkanlah orang-orang yang lanjut usia. Kumpulkanlah anak-anak, bahkan anak-anak yang menyusu. Baiklah pengantin laki-laki keluar dari kamarnya, dan pengantin perempuan dari kamar tidurnya. Baiklah para imam, pelayan-pelayan Tuhan, menangis di antara balai depan mezbah dan berkata, sayangilah ya Tuhan umat-Mu, dan janganlah biarkan milikmu sendiri menjadi celah, sehingga bangsa-bangsa menyindir kepada mereka. Mengapa orang berkata di antara bangsa-bangsa, di manakah Allah mereka? Maka Tuhan menjadi cemburu karena tanahnya dan menaruh belas kasihan kepada umatnya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kasihanilah kami ya Allah, karena kami orang berdosa. Kasihanilah kami ya Allah, karena kami orang berdosa. Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu, menurut besarnya rahmat-Mu hapuskanlah pelanggaranku, bersihkanlah ku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah ku dari dosaku. Kasihanilah kami ya
Betapa ku sendiri sadar akan pelanggaranku. Dosaku selalu terbayang di hadapanku. Terhadap engkau sendirilah aku berdosa. Yang jahat dalam pandanganmu kulakukan. Kasihanilah kami ya Allah, karena kami orang berdosa. Ciptakanlah hati yang murni dalam diriku ya Allah, dan baruilah semangat yang teguh dalam batinku. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku. Kasihanilah kami ya Allah, karena kami orang berdosa. Berilah aku sukacita karena keselamatanmu, dan teguhkanlah roh yang rela dalam diriku. Ya Tuhan, bukalah bibirku, supaya mulutku mewartakan puji-pujian kepadamu. Kasihanilah kami ya Allah, karena kami orang berdosa. Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus, kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Kristus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam kita Dia dibenarkan oleh Allah. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihati kamu supaya kamu jangan berbuat sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, "Pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau." Camkanlah, saat inilah saat perkenaan itu, hari inilah hari penyelamatan itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan,
Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Hati-hatilah, jangan sampai melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencantangkan hal itu, seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sungguh mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri di rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sungguh mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan balasnya kepadamu. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah murah mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya, supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sungguh mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sering kita mendengar pepatah mengatakan hidup atau kehidupan itu adalah guru yang utama. Mendengarkan bacaan pertama dari kitab Yoel yang kita dengarkan setiap tahun di awal Rabu Abu, kita akan memahami bagaimana kehidupan merupakan tempat bagi bangsa Israel untuk belajar mengenal Tuhannya. Kita tidak tahu bagaimana Yoel ketika menuliskan kitab ini, tetapi kalau kita melihat seruan-seruannya, kita akan menemukan bahwa seruan yang disampaikan oleh Yoel kerap kita dengarkan terutama dalam kitab Keluaran, bahkan kitab Kejadian. Situasi di mana ketika bangsa Israel itu mau mengikuti kehendaknya sendiri, situasi ketika bangsa Israel itu mau cari jalan sendiri di luar jalan Tuhan, Tuhan selalu memberikan peringatan. Tuhan selalu menghajar. Maka relasi antara Allah dengan bangsa Israel dalam perjanjian lama diibaratkan relasi seperti seorang anak dengan orang tuanya. Kalau anak nakal, bandel, pengen maunya sendiri, orang tua kasih pelajaran. Mungkin juga memberikan hukuman. Tetapi hukuman bukan untuk mengeliminasinya, melainkan sebuah hukuman yang mengharapkan supaya dia itu bisa kembali ke jalan yang benar. Dan model seperti ini kita temukan juga dalam kitab Yoel ini. Ketika Yoel menyerukan supaya bangsa Israel itu berbalik kepada Tuhan. Biasanya seruan seperti ini itu disampaikan oleh para nabi ketika bangsa Israel sedang menghadapi bencana atau bahaya yang sangat besar. Seruan yang disampaikan
supaya bangsa Israel itu berjaga-jaga. Maka kita melihat bagaimana situasi ketika bangsa Israel itu sebelum dibuang ke tanah pembuangan sebanyak 3 kali. Sebetulnya para nabi sudah menyampaikan peringatan terlebih dahulu. Kita juga menemukan Yoel termasuk golongan para nabi-nabi kecil. Para nabi-nabi kecil juga mengungkapkan hal yang sama. Bagaimana mereka mengingatkan bangsa itu supaya kembali kepada Tuhan. Bagaimana mereka belajar dari hidup? Mari kita melihat pengalaman dalam kehidupan kita. Seperti ketika kita naik gunung, perjalanan menuju puncak gunung itu kadang-kadang jalannya sempit dan terjal. Atau seperti ketika kita jalan di Kota Makassar, jalannya itu kebanyakan satu arah. Kadang-kadang kita tersesat, belok, putar ke sana, putar ke sini, tapi sampai. Demikian juga kehidupan kita, kadang-kadang kita nggak ngerti Tuhan itu maunya bagaimana. Saya dilempar ke sana, dilempar ke sini. Tapi pada akhirnya ketika kita berdiri, ketika kita merenungkan, ketika kita duduk di dalam gereja, di depan Gua Maria, kita menyadari ternyata Tuhan itu mengajar saya seperti ini. Tuhan membentuk saya lewat pengalaman-pengalaman krisis, pengalaman-pengalaman jatuh bangun, pengalaman-pengalaman direndahkan, dihina, ditipu, pengalaman ditusuk dari belakang, pengalaman digunjingkan orang, tapi semuanya berujung pada pengalaman hari ini. Dan disinilah kita menyadari bahwa ketika Allah membuat hidup kita itu seolah-olah menjadi rumit, disitulah kita diajak untuk refleksi, diajak untuk merenungkan bahwa prinsip-prinsip hidup yang selama ini saya pegang ternyata tidak cukup untuk menghadapi tantangan hidup yang sedang saya alami saat ini. Keyakinan-keyakinan yang saya miliki itu rupanya harus dibongkar kembali supaya saya itu bisa bertahan dan berjuang hidup. Cara kehidupan beragama saya, beriman saya, atau relasi saya dengan Allah dan sesama rupanya selama ini tidak cukup. Sehingga dengan tamparan yang diberikan Allah kepada saya, Allah itu mengajak saya untuk bangun, berdiri dan mereformasi kepribadian, identitas saya. Maka dari itu Rabu Abu sebagai sebuah pengalaman awal pertobatan mendorong kita pada 3 hal: doa, kemudian puasa, dan mati raga. Doa itu ada banyak tipenya. Tipe yang pertama itu doa batin atau doa yang diucapkan dengan kata-kata, baik dengan membaca maupun mengungkapkan dalam hati. Doa kata-kata ini biasanya kita ajarkan kepada anak-anak. Doa yang kedua adalah doa yang dengan menggunakan intelektual, pikiran. Biasanya dilakukan ketika kita melakukan meditasi, kitab suci, Lectio Divina, atau refleksi. Artinya pikiran kita punya banyak sekali pertanyaan dan memohon kepada Allah supaya kita dituntun untuk mencapai kebenaran. Dan pada tahap ketiga merupakan doa hati. Mungkin beban saya terlalu berat sehingga saya datang ke gereja, ke depan Gua Maria atau depan tabernakel, hanya duduk dan memandang wajah Bunda Maria di sana, memandang wajah salib di gereja, atau memandang tabernakel. Saya serahkan semua kepada Tuhan. Doa hati mengedepankan persatuan hatiku dengan hati Allah. Jadi perjumpaan dalam keheningan, dua hati yang bertemu. Dalam doa hati kita diajak untuk melepaskan segala-gala yang kita punya. Inilah doa. Yang kedua terkait dengan puasa. Tentang puasa ini ada sebuah pertanyaan yang saya mau lontarkan. Kita berbuat baik supaya masuk surga, atau kita mengalami surga baru berbuat baik? Kita berbuat baik supaya masuk surga, atau kita mengalami surga dulu baru berbuat baik? Mana? Nomor 1 atau nomor 2? Kalau kita berbuat baik supaya masuk surga, itu bukan ajaran Kristiani. Dengan baptis kita sudah memiliki surga. Surga adalah relasi kita dengan Allah.
Surga adalah tempat di mana hatiku dan hati Allah itu bersama. Maka surga itu sebetulnya sudah kita miliki ketika kita dibaptis. Karena disitulah kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Dari kemurahan, kelimpahan cinta kasih inilah, dari sukacita yang berlimpah inilah kita kemudian membagikan itu kepada orang lain. Maka disitulah ada perbuatan-perbuatan baik. Maka pertanyaannya dalam berpuasa adalah, apakah saya sudah mengalami Allah dalam kehidupan saya setiap hari? Apakah saya sudah merasa sebagai seorang anak Allah yang tinggal dalam dunia dan menyadari bahwa hidup ini adalah sementara saja? Karena tanah airku adalah di surga sana. Apakah saya sudah merasa bahwa Allah, surga, itu adalah identitas saya, sehingga saya tidak perlu mengemis untuk mencapai surga itu? Maka perbuatan baik itu muncul dari perjumpaan kita dengan Tuhan. Bukan karena kita mau membeli kapling surga, tidak. Surga sudah di tangan kita. Hanya pertanyaannya adalah, apakah saya bersuka cita dengan itu dan membagikannya kepada orang lain. Yang ketiga, mati raga, atau dalam bahasa Latin kita kenal dengan istilah agere contra, yaitu satu sikap di mana kita mengutamakan Allah daripada segalanya. Caranya adalah melawan segala kehendak, niat, pikiran, perasaan yang menjauhkan saya dari Allah dan sesama. Dalam mati raga atau agere contra ini kita diajak untuk melawan egoisme kita sendiri dan menjadikan orang lain itu sebagai pusatnya. Jadi bukan aku yang merupakan pusat kehidupan ini, tetapi engkau yang ada di sekitarku, engkaulah yang menjadi pusat hidupku. Artinya hidup kita itu terarah untuk dan demi kebaikan mereka yang tinggal bersama dengan saya. Dan pada akhirnya ini semua membutuhkan sebuah karakter yang sangat dituntut pada masa kini, yaitu disiplin, yaitu pengendalian diri, yaitu kemampuan untuk sadar dan tahu di mana saya berada dan kemana saya akan pergi. Inilah pengajaran yang kita terima untuk memulai masa prapaskah, masa tobat, masa kembali kita kepada Allah. Menyadari bahwa kita adalah anak Allah, menyadari bahwa kita punya kelemahan dan kerapuhan. Marilah kita merengkuh pengalaman-pengalaman kerapuhan itu sebagai senjata, sebagai jalan menuju kepada kekudusan. Semoga berkat Allah menyertai pesiaran iman kita. Saudari-saudara terkasih, dengan rendah hati marilah kita mohon kepada Allah Bapa agar dengan kelimpahan rahmat-Nya Ia sudi memberkati abu yang akan dioleskan pada kepala kita sebagai tanda penyesalan atas dosa-dosa kita. Ya Allah, hatimu tergerak bila kami merendahkan diri, dan Engkau berkenan bila kami bertobat. Sudilah mendengarkan doa kami dengan penuh kasih, dan limpahkanlah berkat-Mu kepada kami yang diolesi dengan abu. Semoga dengan setia kami menjalani puasa dan pantang prapaskah, dan dengan hati yang suci kami layak merayakan misteri Paskah Putra-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami.
dosa-dosaku. Segunung sesal ini ku unjuk padamu. Karena yang aku tengadang menatap wajah-Mu, namun tetap ku percaya Maha Rahim Engkau. Hanya debulah aku di alas kaki-Mu, Tuhan. Hauskan titik embun sabda penuh ampun. Karena yang aku tengadang menatap wajah-Mu, namun tetap ku percaya Maha Rahim Engkau. Saudari dan saudara, mari bersama-sama kita memanjatkan doa-doa kita. Doa, tobat, dan tolong-menolong mestinya dilakukan secara bersamaan. Pada awal masa penuh rahmat ini, marilah mempersembahkan kepada Bapa kita di surga keinginan kita untuk membarui diri kita, gereja kita, serta masyarakat kita. Marilah mengatakan kepada Tuhan, kasihanilah umat-Mu, ya Tuhan. Kasihanilah umat-Mu, ya Tuhan. Bagi seluruh gereja yang ditebus oleh Kristus, namun masih di perjalanan dan masih lemah. Ya Bapa, semoga umat Allah terus-menerus membarui diri, baik para pemimpin maupun para warga. Marilah berdoa kepada Tuhan. Kasihanilah umat-Mu, ya Tuhan. Bagi semua orang Kristiani, ya Bapa, semoga dalam masa tobat ini, semua orang Kristiani mencari perdamaian dan persatuan. Semoga seluruh umat Kristiani semakin sanggup saling melayani dengan rendah hati. Marilah berdoa kepada Tuhan. Kasihanilah umat-Mu, ya Tuhan. Bagi para penguasa di dunia ini, ya Bapa, semoga para penguasa berusaha dengan tak kenal lelah untuk menegakkan perdamaian di antara bangsa-bangsa. Semoga mereka membangun kehidupan sosial atas dasar keadilan dan meningkatkan martabat manusia di mana-mana. Marilah berdoa kepada Tuhan. Kasihanilah umat-Mu, ya Tuhan. Bagi mereka yang terperangkap dalam dosa dan keputusasaan, ya Bapa, semoga mereka yang berdosa dan putus asa berdamai lagi dengan Allah, dengan diri sendiri, dan dengan sesama manusia. Marilah berdoa kepada Tuhan. Kasihanilah umat-Mu, ya Tuhan.
bagi mereka yang kurang peka terhadap kepentingan orang lain. Ya Bapa, semoga mereka yang kurang memperhatikan kepentingan orang lain menemukan kembali sesama mereka. Bagi mereka yang sakit jiwa atau badannya, dan bagi mereka yang merasa dikhianati oleh sahabat, semoga mereka semua tetap percaya kepada Allah dan sesama. Marilah berdoa kepada Tuhan. Kasihanilah umat-Mu, ya Tuhan. Bagi umat kita sendiri, ya Bapa, semoga mata dan hati kami selalu terbuka terhadap suara kaum kecil, miskin, serta mereka yang diperas. Semoga kami dapat memulihkan harga diri dan hak-hak mereka. Marilah berdoa kepada Tuhan. Kasihanilah umat-Mu, ya Tuhan. Bagi mereka yang telah meninggal dunia, Ameliana Eka Putri Klobong dan Tekla Jimus, ya Bapa, terimalah saudari dan saudara kami ini dalam keabadian. Anugerahkanlah keselamatan abadi bagi mereka, berkat sengsara wafat dan kebangkitan putra-Mu. Serta kuatkanlah keluarga yang ditinggalkan dalam iman, harapan, dan kasih. Marilah berdoa kepada Tuhan. Kasihanilah umat-Mu, ya Tuhan. Kita persembahkan dalam hati, harapan, dan juga segala doa-doa kita kepada Allah. Marilah berdoa kepada Tuhan. Kasihanilah umat-Mu, ya Tuhan. Tuhan Allah kami, dalam masa Prapaskah ini Engkau selalu memberi kesempatan baru kepada kami untuk lebih maju dalam cinta kepadamu dan kepada sesama kami. Tolonglah kami untuk hidup dalam Roh Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan ambil hidupku.
Berdoalah saudari dan saudara supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, pada awal masa Prapaskah ini, seluruh umat-Mu mempersembahkan kurban ini kepadamu. Semoga kami mengekang keinginan jahat dengan usaha dan tobat, serta karya cinta kasih. Dan setelah dibersihkan dari dosa-dosa, buatlah kami pantas merayakan kenangan akan sengsara putra-Mu, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab Engkau memperkenankan umat-Mu menantikan misteri Paskah setiap tahun dalam sukacita, dengan budi yang dimurnikan, supaya dengan lebih bersemangat mereka mengambil bagian dalam ibadah suci dan karya kasih, dan dengan lebih sering menerima sakramen-sakramen yang membuat mereka lahir kembali, mereka diantar sampai pada kepenuhan rahmat sebagai anak-anak-Mu. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan mada kemuliaan bagi-Mu dengan tak henti-hentinya berseru. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku."
misteri iman kita, penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan kami. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo XIV dan Uskup kami Fransiskus serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Mari kita saling berikan salam damai.
dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudari-saudara yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh.
Kenyangkanlah yang lapar, puaskan pula jiwa yang rindukan Engkau, yang rindukan Engkau. Oh kasih yang berlimpah mengalir dari hati Sang Juru Selamat, segarkanlah hamba-Mu yang haus akan Dikau, yang kami puasa dan kami puasa. Marilah kita berdoa. Ya Allah, semoga sakramen yang kami terima ini membantu kami agar puasa yang kami jalankan berkenan kepadamu dan berguna bagi keselamatan kami dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Bapak, Ibu, Saudari dan Saudara, selamat memasuki masa retret agung. Satu hal untuk kita perhatikan bahwa penerimaan abu berlaku untuk semua umat beriman tanpa terkecuali, termasuk anak-anak, kalaupun belum dibaptis bisa menerimanya. Saya perhatikan ada 1-2 anak yang tadi tidak maju, mungkin karena dipahami sebagai menerima komuni. Jadi mohon supaya abu itu diterima oleh kita semua tanpa terkecuali, karena pertobatan ditujukan bagi kita semua. Saudari dan saudara, mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Tuhan limpahkanlah rahmat belas kasih-Mu kepada umat-Mu yang memohon supaya setelah dibentuk oleh Dikau Sang Pencipta, diperbarui oleh Dikau Sang Pemelihara, semoga mereka diselamatkan oleh karya-Mu yang tiada henti dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dan semoga berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus, turun atas saudara dan menetap senantiasa. Amin. Saudari dan saudara, pergilah, misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Puji syukur 601. Kasihan